bagaimana kalau Logan tidak selamat dari ledakan itu? Kalau tidak ada perubahan scene, mungkin tidak akan mungkin dia bisa selamat. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, welcome to Easy Room TV. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama kalian karena lama banget nggak post video. Karena aku nyari-nyari teori yang pas untuk The Penthouse akhir season 2 ini. Dan aku juga mau cerita sedikit, kemarin Instagram aku itu kehack sama orang gitu. Jadi aku tuh bener-bener nggak bisa mikir. Aku tuh bener-bener mikirin gimana caranya biar Instagram aku itu balik lagi ke tangan aku gitu. Sempet Instagram itu balik ke tangan aku, tapi habis itu dihack lagi sama dia. Pokoknya berkali-kali bolak-balik kayak gitu sampai aku stres gitu. Dan akhirnya sekarang Instagram aku udah balik ke tangan aku, tapi aku ganti nama Instagram aku. Nanti linknya aku kasih tahu di deskripsi ya. Dan kali ini aku bakalan bahas teori penjelasan tentang kejadian Logan. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya Logan itu hidup atau mati, dan aku juga bakalan bahas teori-teori kemungkinan yang bakalan ada di season 3. Oh iya, aku mau bilang terima kasih buat kalian semuanya yang udah mendukung channel ini hingga mencapai 1000 subscriber pertama. Mudah-mudahan channel ini bisa menghibur kalian dan bisa berkembang ke depannya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak ya buat kalian semua. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting untuk kalian. Langsung aja yuk, check it out. Support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Di akhir season 2 episode 13, pasti kalian semua kaget banget kalau Logan itu terkena ledakan. Dan pasti kita semua kecewa, bakalan kecewa kalau misalnya dia mati. Ada sebagian juga yang bilang Logan itu pasti masih hidup, karena Logan di sini adalah karakter yang penting. Jadi di sini aku bakalan jelasin teori kalau Logan hidup dan kalau Logan mati. Teori yang pertama, Logan masih hidup. Alasannya karena sebelumnya dia pernah menyamar menjadi guru olahraga dan dia punya kemampuan atletik yang bagus. Mungkin aja kan dia loncat ke belakang secara cepat. Ditambah lagi Logan mempunyai insting yang bagus tentang orang-orang jahat. Apalagi saat melihat hal-hal yang janggal dari orang tua tersebut dan keranjangnya. Banyak yang bilang seorang kakek-kakek yang menyamar pada saat itu adalah Joe Dante. Kenapa dia bisa keluar dari penjara? Sepertinya dia menyuap seorang sipir di sana agar dia bisa keluar dalam sehari. Scene terakhir ini sepertinya agar kita mencurigai Junki yang bertemu Logan di pesawat untuk mempersiapkan karakternya di season 3. Seperti sebelum-sebelumnya, kita selalu diarahkan kepada karakter yang sepertinya jahat, tapi sebenarnya dia itu baik. Mungkin aja kan itu terjadi. Kalian sadar gak sih ada beberapa clue yang dibuat sebelum adegan ini? Yang pertama adalah bunga yang dibawa oleh Sim Suryon. Bunga itu aku lupa namanya apa, tapi yang jelas arti dari bunga itu adalah keajaiban. Yang kedua, koran yang dibawa oleh sipir di penjara untuk Joe Dante untuk rencana pembunuhan Logan. Di situ terselip kata gagal dalam bahasa Korea. Karena dalam tulisan Korea kalian pasti nggak sadar, dan aku pun juga sama. Aku dapat info ini dari para penggemar di Korea. Sejauh ini yang kita tahu pemeran protagonis itu selalu dibuat hidup, kecuali Min Sol-a dan Naekyo. Jadi bisa aja kan kalau misalnya Logan Lee itu masih hidup karena dia merupakan salah satu karakter atau peran yang penting dalam drama ini. Ditambah lagi ketika aku melihat daftar pemeran di season ketiga, di situ masih ada nama Logan Lee. Jadi ya kita pasti berharap banget kalau misalnya dia itu masih hidup. Kalian tahu nggak sih bahwa penulis naskahnya ini pernah membuat beberapa film dan pernah juga membuat satu karakter yang dimana karakternya tersebut sudah terkena bom sebanyak 3 kali tetapi dia tetap hidup. Apakah ini ciri khas dari penulisnya? Kita berharap aja semoga karakter Logan juga bisa hidup kembali. Teori yang kedua, bagaimana kalau Logan tidak selamat dari ledakan itu?
Kalau tidak ada perubahan scene, mungkin tidak akan mungkin dia bisa selamat. Karena seperti yang kita lihat di akhir season 2 itu benar-benar ledakan yang besar. Jadi sepertinya nggak mungkin gitu kalau dia bisa selamat. Di season 2 peran Logan Lee agak kurang aktif, tidak seperti season pertama. Mungkin sepertinya penulis ingin memudarkan peran Logan Lee di season 2 ini. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan dihilangkan dengan cara seperti ini. Kalau memang benar Logan tidak selamat, berarti pembunuh Min Sol A atau masalah Min Sol A sudah selesai. Berarti pembunuh Min Sol A adalah Oh Yun Hee. Tetapi apabila pembunuh Min Sol A itu bukan Oh Yun Hee, berarti Logan harus tetap hidup di season 3 karena masalahnya belum selesai. Seandainya Logan masih hidup, bisa jadi penonton menganggap drama ini terlalu mudah ditebak. Karena kejadian hidup dan mati sudah terlalu sering di drama ini, maka penonton akan beranggapan siapapun yang mati akan hidup kembali di drama ini. Kenapa kejadian ini bisa terjadi? Mungkin alasannya adalah ini adalah satu-satunya cara agar Yu Dante dapat membalas perlakuan Sim Suryeon. Dengan meninggalnya Logan, kehidupan Sim Suryeon yang harusnya bahagia menjadi terpuruk. Dan ini akan menjadi masalah baru di season 3. Sekarang kita akan bahas masalah-masalah yang akan muncul di season 3 menurut teori. Sepertinya Jungki bukan berada di pihak Yu Dante. Kenapa aku bisa bilang demikian? Banyak dari kalian yang berpikiran bahwa dalang dari ledakan ini adalah Jungki. Menurut teori aku, sepertinya ini sengaja dibuat untuk menjebak kita atau penonton agar kita beranggapan kalau Jungki itu jahat. Alasannya, kenapa dia bisa berada di dalam pesawat dan di dalam mobil bersama Logan untuk menemui Sim Suryeon? Kalau memang dia punya niat terselubung. Dan sepertinya bom yang meledak itu berasal dari keranjang, bukan dari dalam mobil. Kenapa Logan melihat tas setelah melihat keranjang yang dibawa oleh kakek-kakek itu? Karena sepertinya di dalam tas itu berisi dokumen-dokumen yang akan membuktikan kalau Yu Dante itu adalah Mr. Baek. Hal itu diperkuat ketika di pesawat, Jongki menyebutkan nama Mr. Baek dengan nada sinis dan amarah. Pada saat Jongki izin keluar untuk merokok, setelah menemui Sim Suryeon, mungkin mereka berencana untuk pergi ke kantor polisi untuk membongkar identitas Mr. Baek. Jadi dia merasa gugup. Sepertinya ketika Logan Lee pulang ke Amerika, dia mencari tahu tentang Mr. Baek. Dan kemudian dia mendapatkan informasi tentang Mr. Baek dari Jungki. Dan mereka berencana akan bertemu di Korea, tetapi tanpa sengaja mereka bertemu di pesawat. Itulah alasan mereka bisa bersama. Banyak juga beberapa dari kalian yang mengira kalau Jungki itu adalah mantan suami Sim Suryeon yang sudah meninggal. Tapi setelah dilihat, semua jarinya itu lengkap, tidak ada yang hilang. Karena seperti yang kita tahu, Yu Dante telah memotong salah satu jari dari mantan suami Sim Suryeon. Dan kalau memang itu dia, kenapa baru muncul sekarang dan juga tidak ada hubungannya dengan kehidupan saat ini? Ada juga yang berpikiran kalau itu adalah Yu Dante yang asli. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Teori berikutnya, Yu Dongpil akan berpindah posisi melawan Yu Dante. Kenapa seperti itu? Karena saat dia keluar dari penjara, dia belum mengetahui kasus pembulian Jennie. Dilihat dari perilakunya, seperti yang kita tahu, Yu Dongpil sangat menyayangi anaknya Jennie dan istrinya Kang Mari. Jadi mungkin saja kan dia bakalan berpindah posisi untuk melawan Yu Dante. Hal ini diperkuat oleh ucapan Sokyung kepada Minhyuk. Ketika Minhyuk bilang kepada Rona, ayah Jennie adalah orang yang sangat menakutkan. Sokyung berkata kepada Minhyuk, ketika ayah Jennie kembali, kita berdua adalah orang yang akan dibunuh duluan. Menurut aku ini adalah sebuah clue. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Sepertinya Tiga Ratu juga akan bergabung melawan Yu Dante. Seperti yang kita tahu, walaupun dia seperti itu, tetapi dia sangat menjunjung tinggi kebenaran. Hal itu diperkuat oleh perkataan dia kepada Kang Mari di pengadilan. Apabila kamu takut masuk penjara, jangan berbuat kejahatan. Dengan teori-teori ini membuat kita jadi nggak sabar pengen cepat-cepat nonton Penthouse Season 3 yang diperkirakan akan tayang bulan Juni.
Untuk tanggalnya masih belum ada konfirmasi dari pihak produksi. Jadi kita tunggu bareng-bareng ya. Oke, itu dia tadi pembahasan lengkap episode terakhir season 2 menuju season 3. Semoga kalian suka. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu kalian ya. Kalau misalnya ada teori-teori lain atau pemikiran lain menurut kalian bisa komen di bawah. Dan setelah ini aku bakalan ngebahas drama baru yang pastinya kalian tunggu-tunggu. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kamsahamnida.